Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Kawansyah dari kelas 1A, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yakni menganalisis nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang 3 topik, yakni yang pertama, satu, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya akan membahas yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya telah membagi ini menjadi 3 hal, yakni historis, sosiologis, dan politik. Saya akan membahas satu persatu, mulai dari historis. Historis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Aspek historis konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan sistem ketatanegaraan sejak kemerdekaan. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Saya membuat ini menjadi 5 hal, yakni pertama, satu, periode Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama. Konstitusi ini menjadi dasar hukum dalam membentuk negara yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 disusun secara singkat oleh BPUPKI dan PPKI dengan tujuan menjadi konstitusi sementara. Yang kedua, Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, itulah terjadinya Konstitusi RIS. Ketika Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Konstitusi RIS diberlakukan, sistem federal diterapkan pada periode ini. Namun, tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan aspirasi banyak pihak. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950 yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara 1950 yang mengadopsi sistem parlementer. Periode ini dikenal dengan demokrasi liberal, tetapi terjadi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Kemudian yang keempat, Dekret Presiden 1959 dan kembalinya UUD 1945. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional. Periode ini ditandai dengan munculnya demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan eksekutif sangat dominan. Dan yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadi pada tanggal 1999 hingga 2002. Setelah reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ini membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan parlementer, serta pengaturan hak asasi manusia yang lebih detail. Setelah kita membahas historis, berikutnya kita akan membahas sosiologis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Terdapat beberapa aspek sosiologi konstitusi, yaitu yang pertama, keadilan sosial. Konstitusi Indonesia, terutama UUD 1945, menekankan pentingnya keadilan sosial. Pasal 27 menggarisbawahi bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menciptakan kerangka sosial yang mendorong pemerataan kesempatan dan sumber daya di masyarakat. Yang kedua, hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak asasi manusia,
yang menjadi fondasi bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang menghargai martabat manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan. Yang ketiga, pembangunan identitas nasional. Konstitusi memainkan peran penting dalam membangun identitas bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan mengakui berbagai suku, budaya, dan agama, konstitusi membantu menciptakan rasa persatuan di tengah perbedaan, sehingga memperkuat kohesi sosial. Dan yang keempat, demokrasi dan partisipasi publik. Konstitusi memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Melalui pemilihan umum dan lembaga perwakilan, warga negara diberdayakan untuk berkontribusi dalam proses pemerintahan. Yang penting untuk memperkuat demokrasi. Setelah historis dan sosiologis, berikutnya adalah politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Terdapat beberapa aspek politik konstitusi, yaitu satu, dasar hukum dan pembangunan politik. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, merupakan dasar hukum bagi seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan politik di Indonesia. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kerangka bagi pengembangan politik yang demokratis. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal yang mengatur pemilihan umum, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, perlindungan HAM. Konstitusi juga berfungsi sebagai jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Undang-Undang 1945 mengatur berbagai hak dan kebebasan yang harus dihormati oleh negara, menciptakan kerangka untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu. Ini menjadi bagian integral dalam politik Indonesia, terutama dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, kedaulatan rakyat. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia. Konstitusi ini mengatur mekanisme pemilihan umum di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka. Ini menciptakan legitimasi bagi pemerintahan dan menjadi dasar bagi partisipasi politik masyarakat. 4. Pengaturan kekuasaan. Konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan adanya checks and balance di antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini merupakan elemen krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia. 5. Resolusi konflik sosial. Dalam konteks masyarakat yang beragam, konstitusi juga berfungsi untuk menjadi alat yang dapat menyelesaikan konflik sosial. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas, konstitusi membantu meredakan ketegangan di masyarakat dan memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai dan berkeadilan. Setelah membahas histori, sosiologis, dan politik, kita membahas dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya membagi ini menjadi dua hal. Yang pertama, dinamika konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kedua, tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pertama, kita akan membahas dinamika konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya membagi ini menjadi 5 hal, yakni pertama, perubahan dan amandemen konstitusi. Sejak disahkannya UUD 1945 pada tahun 1945, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen. Amandemen tersebut yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002 dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan memperjelas pembagian kekuasaan. Proses ini menunjukkan fleksibilitas konstitusi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Yang kedua, peran konstitusi dalam demokrasi. Konstitusi berperan sebagai landasan utama bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dengan mengatur mekanisme pemilihan umum, hak suara, dan representasi politik, konstitusi memastikan bahwa suara rakyat menjadi dasar dari pemerintahan. Dinamika politik di Indonesia, termasuk pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam praktik demokrasi. Yang ketiga, hak asasi manusia dan perkembangannya. Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dinamika dalam perlindungan HAM ini di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi menuntut penegakan hukum dan keadilan yang mengarah pada revisi dan penegasan dalam konstitusi yang keempat, tantangan dan konteks global. Dinamika konstitusi juga dipengaruhi oleh perkembangan global dan tantangan internasional. Isu-isu seperti perubahan iklim, globalisasi, dan terorisme mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan menuntut adaptasi konstitusi. Respon terhadap tantangan global ini dapat dilihat dalam pengaturan baru yang mencerminkan kepentingan nasional dan konteks yang lebih luas. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat sipil. Konstitusi juga memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dinamika antara pemerintah dan masyarakat sipil menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat, di mana kritik dan masukan dari masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Kesadaran konstitusi di kalangan masyarakat menjadi penting untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Kemudian kita membahas tentang tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Saya membaginya menjadi 7 hal. Yang pertama, implementasi hukum yang lemah. Meskipun konstitusi telah diatur dengan baik, pelaksanaan hukum seringkali tidak konsisten. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah serius yang menghambat keadilan. 2. Ketidakpatuhan terhadap hukum. Banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik. Ketiga, dinamika politik dan konfrontasi. Politisasi konstitusi untuk kepentingan tertentu dapat mengancam stabilitas negara. Seringkali kepentingan politik mengalahkan kepentingan konstitusional. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun konstitusi menjamin hak-hak sosial dan ekonomi, kesenjangan masih nyata, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kelima, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM baik oleh negara maupun individu seringkali tidak direspon secara efektif. Isu seperti kebebasan berekspresi dan hak sipil menjadi sorotan. 6. Radikalisasi dan intoleransi. Munculnya kelompok radikal dan intoleran yang menentang nilai-nilai Pancasila dan konstitusi menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. 7. Perubahan sosial yang cepat. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi mengubah cara pandang masyarakat terhadap konstitusi dan hukum. Ada kecenderungan untuk menuntut hak tanpa memahami tanggung jawab. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ini saya bagi menjadi esensi dan urgensi. Saya akan membahas tentang esensi terlebih dahulu. Esensi konstitusi sendiri saya bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, landasan hukum tertinggi. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia. Ini mencakup pengaturan tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme pengambilan keputusan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia melalui pasal-pasal yang menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Hal ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Konstitusi berfungsi sebagai pemersatu berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Jangan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Kemudian saya akan membahas urgensi konstitusi. Urgensi konstitusi sendiri saya bagi menjadi 3 hal juga. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan nasional. Konstitusi berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya aturan yang jelas tentang pembagian kekuasaan, diharapkan konflik antara lembaga negara diminimalkan sehingga keamanan nasional tetap terjaga. Yang kedua, pengaturan kekuasaan dan akuntabilitas. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang ketiga, fasilitasi perubahan sosial dan reformasi. Konstitusi menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial yang diperlukan dalam masyarakat. Amandemen konstitusi dapat dilakukan untuk menghadapi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Ini adalah sumber yang saya cari untuk membuat
materi ini, mulai dari hukum online, Kompaspedia, hingga materi yang lainnya saya cari di makalah dan beberapa jurnal. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya Zaki Kawansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.